Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Doa dan harapan saya kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta sukacita yang melimpah oleh Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita semua. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk segala rahmat, kasih, dan kebaikan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, yang Kau telah menyertai, melindungi, dan memberkati kami sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang segar, kekuatan yang baru, semangat yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau menolong kami, supaya firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, menguatkan, meneguhkan, dan membantu kami untuk hidup taat kepada Tuhan, serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini terambil dari surat Yakobus pasal 3 ayat yang kedua. Yakobus pasal 3 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Demikian firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan bagi setiap orang percaya adalah semakin hari semakin disempurnakan, semakin hari semakin menjadi serupa dengan Kristus, sampai saat Kristus datang untuk menjemput kita sebagai mempelainya. Kita semua didapatinya hidup tanpa cacat, hidup tanpa celah, hidup dalam iman yang utuh kepadanya. Untuk menjadi sempurna bukanlah perkara mudah Bapak Ibu Saudara, tapi juga bukan perkara yang mustahil bagi orang percaya. Ini membutuhkan proses yang tidak langsung bisa dicapai dalam waktu yang singkat atau dalam waktu semalam, melainkan suatu proses yang berlangsung seumur hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mencapai apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita, maka kita harus punya tekad, punya komitmen, punya kerinduan yang dalam dan kuat, serta penuh tanggung jawab untuk menjauhkan diri dari segala pencemaran, menjauhkan diri dari segala dosa dan kejahatan, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kehendak Tuhan, dan berusaha untuk menyucikan diri kita, baik jasmani dan rohani, setiap hari, seperti yang Rasul Paulus sampaikan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah caranya supaya kita bisa menyucikan diri kita dari segala macam pencemaran, dari segala macam kotoran-kotoran yang mencemari jasmani dan rohani kita? Maka hal mendasar yang harus kita lakukan adalah bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Suka atau tidak, kita harus memiliki disiplin dalam hal membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang acuh tak acuh, ogah-ogahan menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahkan ketika ada di gereja sekalipun,
ketika firman Tuhan diberitakan, ada saja jemaat yang tertidur karena dan tidak bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selain itu ada juga jemaat yang memainkan handphonenya, membaca atau berkomunikasi selagi firman Tuhan disampaikan. Mereka berkomunikasi, saling bercerita atau saling membalas WhatsApp saat firman Tuhan diberitakan di gereja. Ini sesuatu yang perlu dibenahi oleh setiap jemaat ketika ada di gereja. Sebab hanya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan dengan mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab dibuka dan hanya dibaca saat beribadah di gereja atau di persekutuan. Padahal jelas dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah sebabnya kenapa kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya setiap waktu, dan mendengarkannya dalam setiap kesempatan. Karena firman Tuhan mengajar kita untuk mengerti, untuk memahami, untuk mengetahui apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan, apa yang boleh yang kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Bahkan firman Tuhan juga memberitahukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang kita lakukan, dan kita harus bertobat. Kemudian kelakuan-kelakuan kita yang menyimpang, yang tidak sesuai, kita diproses untuk diperbaiki dengan membaca firman Tuhan, dan kita dididik untuk melakukan kebenaran, berkata yang benar, bersikap yang benar, bertindak yang benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kata firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Bapak Ibu Saudara, jika perbendaharaan hati kita penuh dengan firman Tuhan, perkataan dan tindakan kita pun akan penuh kehati-hatian. Kita akan semakin bijaksana dalam menghadapi dan menyikapi serta bereaksi terhadap segala sesuatu yang kita alami dan kita hadapi dalam hidup ini. Karena firman Tuhan mengontrol dan menguasai dan membuat kita menjadi orang-orang yang sabar dalam menjalani hari-hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini menyatakan bahwa ayat itu diawali dari penguasaan diri terhadap ucapan atau perkataan. Kita akan dibawa kepada kesempurnaan. Jadi kalau ingin menjadi sempurna, kita harus belajar untuk mengekang lidah kita. Kita harus belajar untuk menguasai lidah kita. Sebab sekalipun lidah itu suatu anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat mengendalikan seluruh tubuh kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga kata-kata kita, agar kata-kata kita yang terucap dari mulut kita adalah kata-kata yang memberkati, kata-kata yang memberi penguatan, kata-kata yang memotivasi orang lain, kata-kata yang memberi harapan baru bagi mereka yang hilang harapan. Bapak Ibu Saudara, karena itu biarlah kita menjadi pribadi-pribadi umat Allah yang mengekang lidah kita dengan benar, yang mengekang perkataan-perkataan kita dengan penuh tanggung jawab, dan dengan demikian kehidupan kita boleh menjadi saluran berkat Allah melalui perkataan kita bagi sesama kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, berusahalah untuk selalu hidup dalam kebenaran firman Tuhan dan membiarkan diri kita dikendalikan, dikuasai, dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga dari kehidupan kita terpancar buah-buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri,
dan seterusnya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menginspirasi dan memotivasi kita untuk menjadi umat Allah yang menguasai lidah kita, sehingga kata-kata kita adalah kata-kata yang mempermuliakan Allah, kata-kata yang menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua. Amin.